Baik, saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga diberi keselamatan dan juga kesehatan. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan permodelan PT PAL. Baik, next. Untuk anggota kami, baik, mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Jadi untuk anggota kelompok kami, yaitu yang sudah kami lampirkan di sini, next. Baik, kita ke bagian latar belakang. Di sini PT PAL itu adalah suatu perusahaan manufaktur milik negara atau yang kita kenal dengan BUMN. Nah, PT PAL ini itu perkhusus atau perkutik di bidang perkapalan seperti jual beli kapal, perbaikan kapal, dan juga beberapa komponen-komponen pendukung seperti baling-baling, mungkin lambung, dan lain sebagainya. Lalu analisis yang kami gunakan dalam menganalisis proses bisnis PT PAL ini yaitu analisis BPMN atau metode BPMN yaitu Business Process Model and Notation. Nah, kenapa kami menggunakan BPMN ini? Karena BPMN ini telah terbukti efektif dan juga menjadi pendekatan yang sangat efisien dan juga efektif dalam memodelkan dan juga dalam menjadi eh, per, dalam menjadi penganalisis untuk mengatasi masalah-masalah dalam proses bisnis, mungkin dalam kerugian atau menghitung keuntungan dan lain sebagainya. Begitu. Baik, silakan next. Baik, selanjutnya untuk proses BPMN sendiri, pertama pihak klien dimulai mengirimkan permintaan kapal dan diserahkan kepada pihak logistik. Pihak logistik ini menerima permintaan kapal dan pihak logistik menyusun spesifikasi teknis. Kemudian pihak logistik menyerahkan kepada pihak engineer dan menyerahkan spesifikasi teknis dalam bentuk proposal. Kemudian pihak engineer ini menyerahkan kepada pihak logistik untuk menawarkan proposal kepada pihak klien. Kemudian pihak klien menyetujui proposal. Selanjutnya pihak klien setelah proposal disetujui, maka pihak produsen memulai produksi kapal. Eh, Kemudian pihak produsen melaporkan progres produksi kepada pihak logistik. Pihak logistik menginformasikan progres kepada klien. Kemudian pihak klien meminta pemeriksaan kualitas. Pihak klien ini memeriksa pemeriksaan kualitas kepada pihak produsen. Pihak produsen melakukan pengecekan dan di sini ada dua pilihan yaitu apakah kapal lulus spesifikasi teknis ataukah kapal tidak lulus spesifikasi teknis. Jika kapal lulus spesifikasi teknis, maka pihak produsen akan menyerahkan kapal kepada pihak klien dan pihak klien menerima kapal dan proses bisnis selesai. Namun jika kapal tidak lulus spesifikasi teknis, maka pihak klien meminta perbaikan. Pihak klien meminta perbaikan kepada pihak logistik dan pihak logistik mendapatkan instruksi perbaikan dan diserahkan kepada pihak produsen. Pihak produsen menerima instruksi perbaikan dan pihak produsen memberikan instruksi perbaikan kepada pihak engineer. Pihak engineer ini memperbaiki kapal, kemudian kapal siap setelah perbaikan dan pihak produsen menyerahkan kapal kepada pihak klien dan kapal diterima oleh klien dan proses bisnis selesai. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah analisis as-is. Yang pertama, klien disuruh untuk mengisi data pribadi dan juga mengajukan permohonan pembuatan kapal, lalu dikirimkan ke Departemen Layanan Pelanggan berupa dokumen. Lalu di Departemen Layanan Pelanggan akan menerima pengajuan. Jika dokumen kurang lengkap, maka klien disuruh melengkapi. Dan apabila sudah lengkap, akan dilanjutkan ke manajemen eksekutif untuk eh, mengambil keputusan permintaan kapal. Jika sudah disetujui, maka akan langsung ke Departemen Teknik untuk menyerahkan spesifikasi teknis, lalu lanjutkan ke Departemen Layanan Pelanggan untuk menawarkan proposal kepada klien. Jika klien menerima proposal, klien disuruh untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, bisa DP atau juga pembayaran lunas. Setelah itu akan dikonfirmasi di Departemen Keuangan. Lalu setelah selesai konfirmasi akan dilanjutkan ke Departemen Produksi untuk memulai produksi kapal dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya di Departemen Produksi melaporkan progres produksi. Lalu Lalu di Departemen Layanan Pelanggan melaporkan progres kepada customer. Lalu di customer meminta pemeriksaan kualitas. Lalu di Departemen Produksi melakukan pemeriksaan kualitas. Lalu ada dua pilihan, kapal tidak lulus standar BOP dan kapal lulus standar BOP. Jika kapal tidak lulus standar BOP, maka di customer meminta perbaikan. Lalu Departemen Layanan Pelanggan mendapatkan instruksi perbaikan. Lalu di Departemen Produksi menerima instruksi perbaikan. Lalu di Manajemen Eksekutif memberikan instruksi perbaikan. Lalu di Departemen Teknik memperbaiki kapal. Lalu di Departemen Produksi kapal siap setelah perbaikan, lalu menyerahkan kapal. Lalu bisa kapal diterima oleh customer. Jika kapal lulus standar BOP, maka kapal bisa langsung diterima oleh customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya framing proses. Nah, yang pertama untuk prosesnya ada menyusun spesifikasi teknis, lalu membuat proposal, lanjut memulai produksi kapal, lanjut melakukan pemeriksaan kualitas, lalu menyerahkan kapal, dan yang terakhir result, yaitu kapal diterima klien. Case for action-nya. Yang pertama, mengisi formulir pemesanan kapal dengan detail yang mencakup semua informasi yang diperlukan. Yang kedua, menentukan secara rinci spesifikasi teknis kapal. Yang ketiga, membuat proposal yang mencakup gambaran umum tentang kapal yang ditawarkan, termasuk spesifikasi teknis, estimasi biaya, jadwal pembangunan, dan ketentuan kontrak lainnya. Yang keempat, menyusun jadwal produksi yang terperinci dan menerapkan teknologi canggih seperti sistem manufaktur digital, otomatisasi pengelasan, dan penggunaan robotika untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang kelima, memastikan standar produksi yang ketat sesuai dengan regulasi internasional dan standar industri. Yang keenam, sebelum penyerahan kapal, pastikan semua persiapan telah lengkap. Ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua sistem dan peralatan kapal, serta melakukan uji coba akhir untuk menjamin kinerja yang optimal. Ketujuh, melakukan serah terima resmi kapal kepada klien, lengkap dengan proses administrasi yang sesuai dengan ketentuan kontrak. Untuk visionnya, menjadi perusahaan yang terkemuka dalam industri galangan kapal di Indonesia dan diakui secara internasional. PT PAL berkomitmen untuk memberikan solusi maritim yang inovatif, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperkuat posisi negara dalam industri maritim global. Untuk aktor, ada klien, logistik, engineer, dan produsen. Untuk mekanismenya, PT PAL melakukan perencanaan proyek secara menyeluruh sebelum memulai pembangunan kapal, termasuk identifikasi tujuan, alokasi sumber daya,
jadwal, dan resiko. Tim desain dan engineering bertanggung jawab merancang kapal sesuai spesifikasi klien, diikuti dengan kontrol kualitas ketat selama pembangunan. Setelah lulus serangkaian pengujian keamanan dan kualitas, kapal diberi spesifikasi sebelum akhirnya diserahkan kepada klien. Untuk metrik untuk PT PAL mencakup kualitas kapal, jumlah produksi dan distribusi, kepuasan pelanggan, pemeliharaan infrastruktur, kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kepatuhan regulasi. Ini membantu PT PAL mengevaluasi kinerja, identifikasi perbaikan, dan membuat keputusan berdasarkan data. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya adalah brainstorming, di mana brainstorming sendiri ada melalui beberapa tahap, itu mengirim permintaan kapal, menerima spesifikasi teknis, kredibilitasnya one-to-one, lalu menyusun spesifikasi teknis, kredibilitasnya one-to-one, dan menawarkan proposal, lalu proposal disetujui, di mana kredibilitasnya one-to-one juga. Lalu memulai pengerjaan kapal, menyampaikan perkembangan produksi, yang dimana koordinasinya one-to-one, lalu memeriksa dan mengevaluasi kualitas kapal. Apabila kapal lulus, kapal diserahkan, dan apabila tidak, penyempurnaan berdasarkan evaluasi kapal, lalu kapal diserahkan, di mana setiap kualitasnya ada one-to-one. Next. Baik, ini merupakan ada tampilan dari UI PT PAL Indonesia yang kelompok kami buat. Untuk halaman utama yang pasti ini ada halaman home. Di sini terdapat eh, sebuah banner yang menggambarkan tentang PT PAL. Kemudian di bawahnya ada beberapa layanan, singkatan dari beberapa layanan yang akan kami tampilkan di tampilan home seperti ship design, kemudian eh, layanan, dan juga di bagian footer ada juga informasi mengenai dari PT PAL. Nah, ini terdapat beberapa kontak yang dapat dihubungi. Kemudian untuk fitur selanjutnya dapat di-scroll ke atas, yaitu di service. Nah, menu service ini merupakan menu tampilan dari layanan perbaikan dan pemeliharaan kapal. Jadi salah satu apa bidang yang dikuasai oleh PT PAL yaitu perbaikan dan pemeliharaan kapal. Dapat ke bawah, dapat ke bawah mungkin.
Nah, ini merupakan desain kapal yang tersedia di PT PAL sekarang. Ada kapal barang, kemudian kargo, dan juga kapal selam. Baik, untuk fitur yang selanjutnya, fasilitas. Di sini terdapat 4 bengkel yang ada di dalam PT PAL. Yang pertama ada divisi kapal perang, dua divisi kapal niaga, kemudian general engineering, dan juga perbaikan dan pemeliharaan. Masing-masing mempunyai keunggulan dan juga beberapa fasilitas yang tersedia di dalamnya juga, seperti luas dok, ship lift, dan yang lain-lain. Next. Nah, di page news ini sendiri, user dapat melihat berita dan juga pengumuman yang tersedia di dalam PT PAL. Seperti contoh, ada satu berita mengenai majukan potensi maritim nasional kolaborasi PT PAL dengan PT BKI. Nah, ini dapat user baca, coba dapat diklik. Nah, nanti akan diarahkan ke sumber berita tempat berita tersebut. Baik, untuk next fitur, ini merupakan halaman kontak terkait beberapa divisi yang ada di dalam PT PAL. Nah, ini terdapat beberapa section sesuai apa kebutuhan dari klien. Untuk informasi umum kah, pemasaran, atau ingin memperbaiki kapal atau juga merawat, dapat menghubungi departemen perawatan. Dan juga berbagai departemen dapat tercantum juga di halaman sini sehingga memudahkan orang lain atau pembeli untuk dapat bekerja sama maupun apa namanya berdiskusi dengan PT PAL. Baik, lanjut ke About Us. Ini merupakan halaman akhir dari page PT PAL. Di sini terdapat about tentang PT PAL, kemudian visi dan misinya, kemudian di bawahnya terdapat juga komitmen dari PT PAL Indonesia itu sendiri, yaitu ingin membangun perusahaan di bidang perkapalan yang berkualitas dan juga go internasional. Nah, setelah membuat UI ini pun, kelompok kami juga akan membuat sebuah mockup, yaitu tampilan tampilan utama yang akan kita headline-kan kepada orang lain. Baik, untuk mockup dapat ditampilkan. Nah, ini merupakan mockup dari kelompok kami. Mockup tentang desain PT PAL. Untuk homepage-nya sendiri seperti yang tadi terdapat banner utama tentang PT PAL, kemudian beberapa fitur-fitur utama yang kita headline-kan dalamnya. Next. Jadi mockup ini juga menjadi wadah beberapa fitur-fitur yang ada di sana, seperti pelayanan, kemudian desain, kemudian fasilitas, dan juga fitur-fitur yang lainnya. Nah, baik, ini merupakan mockup untuk PT PAL, dan mockup ini menjadi tampilan yang ketika kita dibuka atau ditampilkan dalam suatu tablet, laptop maupun HP, ini merupakan tampilannya. Baik, untuk penutup dapat disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi sekian dari presentasi kelompok 3. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan kami. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.